Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 30 Januari 2024. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, mari kita mohon rahmat kerendahan hati agar bisa ditolong dan dibimbing Tuhan pada setiap langkah hidup hari ini, bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kita jaminan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Maka kita songsong hari ini berbekal sabdanya dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat dia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kepadanya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka dia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Lalu ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu sambil berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah lalu mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat lalu Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengisahkan dua peristiwa kasih Allah, yaitu menyembuhkan dan membangkitkan. Kalau dicermati, bolehlah dikatakan bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus meminta pertolongan selalu memotivasi hidup dalam kepercayaan pada kuat kuasa Yesus. Tak bisa dipungkiri, iman semakin menguat tatkala berhadapan dengan aneka kesulitan dan kesusahan. Di titik itulah biasanya kita menjadi lemah dan merasa tidak punya apa-apa untuk selamat. Namun ternyata melalui iman, segala keterpurukan kita akan terhapuskan. Sebagaimana perempuan yang sakit pendarahan dan keluarga Yairus tadi, iman yang cukup telah membawa perubahan hidup menuju lebih baik dan bebas dari segala derita duniawi. Saudara-saudari,
Mereka yang menerima buah kasih Allah dalam diri Yesus pada akhirnya mengakui dan mendalami Allah sebagai kasih. Hanya Allah yang patut diandalkan. Maka begitulah yang seharusnya terjadi. Segala berkat dari Tuhan semoga semakin membuat kita kuat dalam kepercayaan iman. Hal ini membuat kita terlatih untuk selalu datang dan mohon belas kasih Tuhan kapanpun, bukan hanya ketika mengalami kesusahan hidup saja. Mari kita belajar untuk menguatkan iman, agar masing-masing dari kita selalu mendayai hidup sehari-hari berbekal kuasa Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, Engkau selalu mengasihi kami secara sempurna. Engkau tahu kapan kami harus disembuhkan, dibangkitkan, serta dibimbing. Maka angkatlah kami dari segala kemalasan, tetapi limpahkanlah ketekunan dan kesetiaan iman, agar kami semakin mampu mendayai hidup sehari-hari dalam kehendak-Mu. Tuntun kami untuk menggunakan diri sebagai sarana berbakti kepadamu. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan juga perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.